Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Masalah suudon itu tapi misalnya suudon karena terpicu karena ada yang sikap-sikap ini saudara teman atau bukan situ ada yang memicu untuk suudon bagaimana? Contoh realnya? Iya, contohnya seperti apa? Jadi karena sikap orang lain gitu, sikapnya yang memicu kita untuk suudon atau misalnya gini, janji sekali misalnya tepatin sekali dua kali kita memberi unsur mungkin ini dua kali mungkin ini tiga kali nah seterusnya jadi kita setujuan misalnya seperti itu bagaimana? Baik Jazakillah khair, barakallahu. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, contoh misal kisah kasusnya. Ibu-ibu punya kawannya tuh berjanji tapi nggak ditepati. Sesuk yo bayar utang gitu ya. Nah, misalnya yang kejadian begini ya, sesuk nanti saya datang kok tak bayar utang gitu. Udah ditungguin nggak datang. Nanti pekan depan udah ditungguin nggak datang. Nanti dia janji lagi di yang ketiga. Terus kita bersusun paling juga nggak datang. Itu boleh nggak misal ya Bu? Maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada korina. Korina itu ada bukti. Buktinya apa? Buktinya dari kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua. Ya nggak? Namanya itu kalau dalam Islam korina. Tapi kalau kita suudon yang tiba-tiba nggak ada korina, kita tiba-tiba suudon, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau misalnya kejadian yang kita itu sudah ada buktinya, maka itu diperbolehkan. Bukan suudon masuknya. Ya. Berarti itu memang sudah aslinya, realnya begitu. Dia ketika berjanji tidak menepati. Dan bagi kita teman-teman, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, maka pastikan perbuatan kita itu tidak mengundang suudzon bagi orang lain. Contoh misal, naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita masing-masing. Contoh, suami kita nggak ada di rumah. Saya yakin ibu-ibu di Firdaus nggak ada yang begini. Di luar. Tiba-tiba si wanita ini, bukan suami kita lah, suaminya orang lain. Ada fulana, suaminya lagi di luar kota. Tiba-tiba fulana ini mau masukkan orang lain. Ya, entah itu teman SMA-nya atau entah teman di kantornya, misalnya ke dalam rumah, dan itu menginap di dalam rumah wanita ini. Kira-kira menurut ibu-ibu, tetangga-tetangganya suudon enggak? Suudonnya gimana? Jangan-jangan deh gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Kita nggak boleh, maksudnya nggak boleh melakukan tindakan yang mengundang suudon orang lain. Nah, bagi tetangganya suudon kepada mereka boleh tidak? Nih, dengar ibu-ibu ya, boleh selagi tidak menuduh dia berzina. Ya, lebih baik bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Tabayun. Datangi fulana itu dan katakan, Mbak, mohon maaf dari kemarin itu kok laki-laki ini warawiri, apa sebenarnya yang terjadi? Ini paling penting seperti itu. Jadi nggak kemudian kita menuduh yang tidak dan akhirnya waliyadzubillah masuk ke dalam tuduhan bagi orang lain yang tidak berzina dengan perbuatan zina misalnya. Dalam Islam nggak boleh, ya nggak boleh. Itu namanya qadhf muhsinat. Nggak boleh kita menuduh orang baik-baik berzina. Ya. Dan kita ibu-ibu hidup di zaman dimana kita itu sedang diuji. Allah tuh pengen lihat seberapa setia kita kepada suami kita, itu kan? Allah pengen lihat seberapa prinsip kita dalam menjaga diri kita. Maka dari itu wanita-wanita yang berusaha menjaga dirinya, menjaga kemaluannya di zaman yang gampang banget itu bisa terjadi, maka Allah kasih bonus. Bonusnya apa kepada wanita yang demikian, yang bisa menjaga dirinya, yang taat pada suaminya, yang bisa menjaga harta suaminya ketika dia nggak ada di rumah, yang sholat 5 waktu, yang puasa di bulan Ramadan, masuk dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Ya, jadi misalnya begitu ya Bu Esti ya. Baik, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.